yetu liye mbinguni, yetu amina Baba yetu liye, jina lako litukuzwe. Shalom, halo anak-anak kelas 6 SD. Bertemu lagi dengan saya untuk pelajaran agama Kristen dan Katolik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih segala yang telah Engkau berikan buat kami nih anak-anakmu kelas 6 mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Bapak, Engkau mampukan mereka untuk bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui pelajaran agama Kristen dan Katolik kelas 6. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, mari kita akan belajar lagi bersama saya tentang sebuah pelajaran yang pertama di kelas 6 ini. Untuk agama, saya akan ambil temanya adalah ibadah yang sejati. Nah anak-anak, seringkali kita mendengar tentang antara kebaktian dengan ibadah. Kadang kita, ayo mari kita diajak untuk pergi ibadah, atau seringkali kita mendengar hadirilah kebaktian ya pada hari Minggu atau hari apa gitu ya. Nah anak-anak, seringkali kita menganggap bahwa antara ibadah dan kebaktian itu hampir sama atau sama. Tetapi di sini kita akan bahas apakah benar, adakah persamaannya atau bagaimana. Nah, anak-anak, di kelas 6 ini kita akan membahas ternyata ibadah dengan kebaktian itu tidak sama ya. Perbedaannya itu sangat-sangat jelas. Kalau ibadah itu kita berhubungan dengan Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan ya, tidak ada batasan ruang dan waktu. Nah, sedangkan untuk kebaktian, konsep kita, pikiran kita adalah diri kita ini ada di sebuah gedung gereja ya, di mana kita ketika kebaktian ada batasan tempat dan waktu. Nah, contohnya kalau kita hari Minggu itu namanya kebaktian. Hari Minggu kebaktian jam 7 misalnya sampai jam 9 pagi. Nah, anak-anak, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang lain yaitu kalau ibadah itu yang memimpin ya diri kita sendiri. Kita bisa berdoa, kita bisa membaca firman sendiri, kita bisa menolong orang, itu juga termasuk ibadah. Sedangkan kalau kebaktian itu membutuhkan para pemimpin seperti kalau di Kristen itu adalah pendeta, sedangkan yang di Katolik itu romo ya. Untuk apa memimpin kebaktian? Ya, kalau ibadah kita bisa sendiri. Nah, sedangkan di kebaktian itu sendiri ada penatuannya, majelisnya yang membantu dalam pelaksanaan kebaktian. Nah, kemudian selain itu ada di dalam kebaktian itu ada tata cara atau liturgi ya. Biasanya kalau kita mengikuti kebaktian, kita datang, kita doa dulu, habis itu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu mendengarkan firman Tuhan, persembahan, kemudian mendengarkan firman Tuhan ya. Kemudian kita merenungkan, kemudian baru salam berkat dan doa penutup ya. Nah, begitu. Itu adalah perbedaannya. Nah, anak-anak, kebaktian itu merupakan bagian dari ibadah. Tetapi jelas selain perbedaan yang saya sebutkan tadi, mari kita akan lihat lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan ibadah. Nah, ibadah ini berasal dari kata abada ya, yang artinya dari dalam bahasa Ibrani ya, yang artinya adalah menyembah,
Sedangkan di dalam bahasa Yunani itu latreia yang artinya pelayanan. Nah, kita tahu ya dalam Alkitab kita ini terdiri, bahasa aslinya itu terdiri dari 2, bahasa Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab, itu bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa aslinya dengan bahasa Yunani yang terdiri dari 27 kitab. Nah, anak-anak, mengapa apa saja sih yang dimaksud dengan makna ibadah? Makna ibadah itu merupakan ungkapan rasa syukur kita pada Tuhan, dan juga yang kedua sebagai jawaban respon kita kepada Tuhan, sebagai pujian rasa penyembahan kita kepada Tuhan, sebagai pelayanan kita terhadap Tuhan dan sesama kita. Nah, dan juga menuruti perintah Tuhan di dalam Matius 22 ayat 30 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Saya ulang. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di dalam 10 perintah Tuhan yang disampaikan Tuhan langsung kepada Musa di Gunung Sinai itu tertulis dalam 2 loh batu, di mana yang akan kita bahas adalah hukum 1 sampai ke 4 dulu. Yang kita tahu adalah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bilanglah, jadi Tuhan itu maha cemburu. Lalu yang kedua, jadi kita nggak boleh selain Tuhan kita percayai. Lalu yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Lalu yang hukum ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Lalu hukum yang keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, hari Sabat ini kalau zaman Perjanjian Lama itu jatuh pada hari Sabtu. Tetapi dalam Perjanjian Baru kita kebaktiannya bukan di hari Sabtu, tetapi di hari Minggu. Karena apa? Untuk memperingati hari Paskah, hari Minggu, hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Jelas ya di sini perbedaannya. Mengapa kok sekarang dan zaman Perjanjian Baru mungkin sampai sekarang kita ini kebaktian di hari Minggu. Jelas? Nah, kemudian apa arti ibadah sejati di dalam Roma 12 ayat 1? Jelas di sini dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau dikatakan di situ apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati adalah hidup kita yang kita persembahkan pada Tuhan, hidup kita yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tubuh ini merupakan bagian yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yang terdiri dari pikiran kita. Pikiran kita harus benar di hadapan Tuhan. Pikiran kita tidak merencanakan hal-hal yang buruk untuk mencelakakan orang. Nah, mulut perkataan kita harus perkataan yang membangun, yang memotivasi orang, bukan untuk digunakan menggosip orang, menjelekkan orang. Nah, lalu apalagi perbuatan kita, tindakan kita, yang menuntut kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, jelas juga dalam Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang kita lakukan baik secara jasmani dan rohani pada Tuhan, manusia atau makhluk Tuhan lainnya untuk kemuliaan Allah. Itu adalah makna ibadah. Di situ lebih diperjelas lagi. Tujuan ibadah jelas kita bertemu dengan Tuhan, kita mendekatkan diri pada Tuhan, kita mengakui bahwa kita ada orang berdosa, kita membutuhkan Tuhan untuk bisa mengampuni dosa, menyelamatkan kita. Nah, wujud dari ibadah itu adalah menolong orang, kita melakukan tindakan yang berlaku sopan, berbuat baik, membaca firman Tuhan, berdoa. Sedangkan kebaktian ini tadi saya bilang, kebaktian itu konsep kita ada di dalam gedung gereja, di mana contohnya kebaktian anak-anak sekolah minggu, lalu kebaktian remaja, kebaktian pemuda-pemudi, kebaktian para wanita, kebaktian untuk para manula, orang tua.
dan lain sebagainya, termasuk kebaktian Natal dan Paskah. Nah, oleh karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk bisa hidup sebagai garam dan terang bagi dunia di sekitar kita melalui perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, ya yang baik. Nah, sampai di sini anak-anak, ini pelajaran kita tentang ibadah yang sejati. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala yang telah Engkau berikan buat kami. Mampukan anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa menjadi terang dan garam melalui perkataan mereka, perbuatan mereka, pikiran mereka, ya Tuhan. Tolong mereka supaya apa yang menjadi perintah Engkau melalui ibadah mereka, kebaktian mereka boleh semakin berkenan dan benar di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Kita ketemu lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.